Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Selamat malam kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Beliau adalah calon ketua umum pemuda Katolik ya. Namanya adalah Frederick Batari M. Ikom ya. Selamat malam Bung ya. Senang sekali kita menerima kehadiran Bung Frederick di studio Gorissa dan TV ya. Nah, waktu kita itu ada sekitar 30 menit ya. Dan kami beri kesempatan kepada Bro untuk menyampaikan terkait dengan transformasi organisasi untuk Indonesia Tangguh ya. Jadi kita berpikir bahwa untuk mentransformasi organisasi pemuda Katolik perlu melakukan beberapa strategi ya. Karena bagaimanapun pemuda Katolik yang kuat itu Indonesia menjadi kuat ya. Karena baik Indonesia maupun juga pemuda Katolik itu sama-sama sebuah organisasi ya. Hanya lingkupnya Indonesia itu lebih besar, kemudian pemuda Katolik ada di dalam Indonesia ya. Sehingga kalau kita memperkuat pemuda Katolik, sebenarnya kita juga memperkuat Indonesia ya. Nah, kami berikan kesempatan kepada Bung Frederick menyapa pemirsa Gorissa dan TV dulu, kemudian memperkenalkan diri, baru kita masuk kepada topik diskusi. Silakan, Bro. Baik, kepada pemirsa Gorissa dan TV, luar biasa. Salam jumpa, salam sehat buat Pak Goris dan semua pemirsa di seluruh tanah air atau dimanapun berada. Berbahagia sekali saya mendapat kesempatan terhormat pada kesempatan ini. Izinkan saya memperkenalkan, biar kata orang tak kenal maka tak sayang. Saya kira tentu lebih elok saya akan perkenalkan. Saya kalau ejaan memang Frederick Batari. Ini ada sejarah. Kenapa Frederick? Kebetulan salah satu pastor yang orang Jerman di Sumba itu kebetulan Provincial Redemptoris CSSR, dan yang baptis saya dan memberikan nama itu. Mudah-mudahan satu waktu bisa studi lanjutan S3 di Jerman, begitu. Jerman. Kita doakan ya. Saya lahir dari keluarga di Sumba, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, masuk ke Uskupan Waitabulan. Saya SD Katolik YKHK di Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya, juga di SMP Katolik Wanakaka, masih di Kodi, dan pindah kabupaten pada saat saya SMA, yaitu di SMA Katolik Andaluri. Selanjutnya melanjutkan studi di FISIP Universitas Nusa Cendana, satu-satunya universitas negeri di Kupang, NTT. Selama masa kuliah, saya aktif di organisasi lokal seperti Forum Komunikasi Generasi Muda Wanakaka Kupang, itu Forum Paguyuban, tetapi juga saya aktif di organisasi muda Katolik Sumba, namanya Gerakan Pembinaan Rohani Muda Katolik Sumba, Santo Dominikus, dan saya pernah menjadi ketua umumnya pada tahun 2001-2002. Pada saat bersamaan, saya juga aktif di PMKRI, PMKRI Cabang Kupang, Santo Fransiskus Xaverius. Jabatan terakhir saya pernah menjadi Sekretaris Jenderal dan juga Presidium Pendidikan. Selanjutnya, memang naluri jurnalistik semasa kuliah itu saya sering menulis. Sebelum ke Jakarta, sebagai pengurus pusat PMKRI, pada periode 2004-2006, waktu itu saya mendapat kesempatan sebagai Presidium Gerakan Kemasyarakatan. Saya sempat menjadi staf di Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Kupang
waktu itu ketuanya Romo Leo Mali yang saat ini sedang studi di Roma, Italia. Dan saya mulai menggeluti berbagai isu-isu, diskusi-diskusi berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, terutama isu tentang perdagangan manusia, begitu di NTT ya, pernah melakukan survei. Nah, berbagai aktivitas itu berlanjut setelah di PMKRI tahun 2006, saya mendapat kesempatan untuk bergabung di media massa, yaitu nama medianya adalah Jurnal Nasional, dan saya menjadi wartawan sejak 1 November 2006 sampai dengan Januari 2015. Pengalaman selama di media, jurnalis menurut saya luar biasa. Saya bersyukur mendapat berbagai kesempatan dan saya pernah bertugas di Istana Presiden kurang lebih 5 tahun dan mendapat kesempatan oleh kantor menugaskan saya untuk meliput bersama kunjungan Presiden saat itu adalah Presiden Pak SBY sampai di G20 di Meksiko, Los Cabos, ada KTT perubahan iklim di Rio de Janeiro di Brasil, dan beberapa kunjungan kenegaraan atau KTT ASEAN seperti di Pakistan, di Kamboja, Singapura, Malaysia, juga sempat kunjungan kenegaraan, sempat transit di Amsterdam, di beberapa negara. Tapi ini semua berkat dari ya profesi jurnalis dan mendapat kesempatan dari kantor. Beberapa negara juga seperti di Fiji sempat ikut di sana dan negara-negara tetangga seperti Brunei, Timor Leste. Saya kira itu menjadi pengalaman luar biasa sebagai jurnalis dan mendapat kesempatan di luar dari tugas-tugas di dalam negeri. Saya kira itu beberapa perkenalan singkatnya. Tetapi saat ini di organisasi lain sejak 2014 sampai 2015 saya mendapat kesempatan sebagai wakil sekjen pengurus pusat saat itu dari era ketua umumnya Pak Agustinus Tamo Bapa dan di era Ibu Ketua Umum Dr. Caroline Margaret Natasha saya menjadi ketua bidang Kominfo selama 2 periode hingga saat ini. Nah, berbagai pengalaman itu saya kira saya bergelut dan sesuai memang bidang saya profesi sebagai jurnalis dan ditempatkan sebagai bidang Kominfo dan beberapa karya tulis, saya kira saya sudah bergabung untuk menulis 4 buku bersama dan hal termasuk juga karya ilmiah tesis saya tentang peran legislator perempuan dalam penetapan Perpu COVID melalui strategi lobby dan negosiasi. Sebentar lagi akan dicetak menjadi buku. Selain itu menjadi karya ilmiah dan beberapa lain terakhir bersama Pemuda Katolik, saya misalnya ada buku Dari Gereja Mengabdi untuk Bangsa bersama Pak Alfonso. Saya kira itu karya terakhir kemarin bertepatan dengan ulang tahun Pemuda Katolik yang ke-75. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya akan tetap produktif untuk menulis, memang menjadi makanan harian untuk menulis sebagai jurnalis. Saya kira itu perkenalan singkat Pak Goris. Oke, terima kasih banyak Bro ya, itu menarik sekali ya. Ini Bro, terkait dengan keinginan baik Bro untuk maju menjadi Ketua Umum Pemuda Katolik ya. Apa sih cita-cita Bro sebenarnya? Cita-cita saya sebagai ada pergumulan pribadi. Saya melalui posisi Kominfo, jujur saja tidak pernah kampanye untuk menjadi Ketua Umum Katolik. Saya bekerja dalam diam. Ya. Meskipun saya sangat familiar bahkan juga punya jaringan media tapi tidak pernah menggunakan media untuk kampanye. Memang terpaksa pada saat saya deklarasi saya menyatakan diri dan teman-teman sesama wartawan mensupport untuk melakukan publikasi, tetapi lagi-lagi tadi pertanyaan kuncinya adalah apa yang melatari saya menyatakan sikap maju sebagai calon Ketua Umum Pemuda Katolik. Bagi saya, menjadi pengurus apalagi ketika mendapatkan mandat sebagai Ketua Umum Pemuda Katolik 3 tahun ke depan adalah medan pengabdian. Bagi saya adalah medan pengabdian. Banyak panggung di luar, tetapi ini adalah medan pengabdian, medan pelayanan, dan saya berharap dengan semangat transformasi organisasi untuk Indonesia, saya akan melakukan beberapa hal.
berkenaan dengan pembenahan internal untuk menjawab berbagai tantangan baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Para pemirsa Goris Sahdan, dimanapun berada, saya ingin menjelaskan apa itu transformasi organisasi dan mau kemana yang akan saya tuju ketika andaikan mendapat mandat sebagai Ketua Umum Pemuda Katolik. Yang pertama adalah kita memahami dulu apa itu transformasi, apa itu organisasi, dan bagaimana posisi pemuda Katolik saat ini. Apa saja yang ada, apa tantangan pemuda Katolik, dan bagaimana solusi untuk mengatasi ini. Saya ingin menjelaskan menyangkut transformasi organisasi. Secara definisi, dalam kamus misalnya KBBI, saya menggunakan referensi KBBI Kemendikbud, ya. Transformasi itu dimaknai sebagai perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya, misalnya. Tetapi yang lebih detail berkaitan dengan organisasi, misalnya Pemuda Katolik, adalah perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya. Saya pada poinnya adalah menata kembali unsur-unsurnya. Apa yang ditata di dalam Pemuda Katolik ke depan? Pertanyaannya di situ. Pertanyaannya adalah, secara program, mandat secara organisasi setelah menetapkan sejumlah program, visi misi organisasi, lalu kemudian ditetapkan mandat-mandat melalui kongres 3 tahun kemarin dan dijalankan. Dan demikian juga nanti di Semarang akan menetapkan program kerja. Berdasarkan pengalaman saya bersama teman-teman sekarang, ada beberapa hal yang sudah dilakukan, dan saya kira itu luar biasa, misalnya konsolidasi organisasi. Konsolidasi organisasi sudah dilakukan seperti pembinaan seperti Mapenta dan beberapa jenjang pembinaan, tetapi ini belum maksimal. Saya akui ini bagian juga otokritik bagi saya sebagai bagian dari pengurus perlu. Misalnya ada 31 Komda, padahal secara definitif administrasi pemerintah di Indonesia ada 34 provinsi. Maka PR saya ke depan adalah melengkapi yang 3 itu adalah membentuk komisaris daerah, dan konsekuensi sebelum membentuk komisaris daerah adalah membenahi komisaris cabang di tingkat ini untuk sebelum terjadi pembentukan Komda. Maka PR lanjutnya adalah membenahi struktur organisasi supaya 34 provinsi semua memiliki pengurus. Demikian juga catatan terakhir saat ini sekitar 200 hampir 300 komisaris cabang. Kenapa? Maka ke depan ketika saya mendapat mandat, maka saya tingkatkan. Ya, meskipun tidak muluk-muluk sama dengan jumlah administrasi pemerintahan 500 sekian kabupaten dan kota, paling tidak mencapai 400 komcap, komisaris cabang. Saya apresiasi kepada beberapa daerah atau Komda misalnya yang membentuk sampai pada tingkat kecamatan. Saya kira itu perlu ada apresiasi, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman di daerah lain. Yang kedua, ingin saya juga menjawab atau mengelaborasi terkait dengan transformasi organisasi tadi. Pada level struktur, kita tetap melakukan pembinaan secara supaya ada keanggotaan, tetapi juga perlu melakukan pembinaan. Relasi antara pengurus pusat dengan pengurus di tingkat kabupaten atau Komda, lalu kemudian hubungan dengan cabang seperti apa. Itu juga mekanisme komunikasi seperti apa, model hubungan antar bidang di tingkat pusat juga seperti apa, tinggal jelas. Kalau itu dilakukan koordinasi secara efektif, maka setiap program bisa terlaksana dengan baik. Memang harus diakui bahwa setiap program harus diperhitungkan secara matang. Pertama adalah apakah realistis atau tidak, apakah menjawab tantangan atau tidak. Lalu kemudian sejauh mana resources, sumber SDM yang dimiliki oleh kader pemuda Katolik pada level pusat, Komda maupun komisariat cabang dan sumber-sumber yang lainnya. Maka yang ketiga, yang pertama tadi kan adalah konsolidasi internal, melanjutkan tadi secara internal. Yang kedua adalah memperkuat jaringan pemuda Katolik. Meskipun ada kata Katolik, itu lebih ke ekstra. Bagaimana hubungan pemuda Katolik dengan gereja. Gereja setempat mulai dari proki, keuskupan, relasinya seperti apa. Juga relasi dengan organisasi-organisasi Katolik lainnya. Seperti PMKRI, WKRI, FPMKI, dan organisasi lain seperti apa misalnya. Hal yang penting adalah ke depan adalah
untuk memperkuat ini, yang menjadi otokritik itu adalah perlunya database. Database ini penting untuk mengidentifikasi berapa potensi yang dimiliki oleh pemuda Katolik dalam arti SDM. Itu juga harus diidentifikasi. Misalnya, kader pemuda Katolik di kabupaten ini atau di provinsi ini atau Komda ini berapa berdasarkan identifikasi profesi. Misalnya, pengusaha berapa, yang politisi juga harus di misalnya partai apa dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada juga pendidikan atau dosen dan lain sebagainya, ada yang advokat dan lain sebagainya, itu juga harus didata. Dan itu semua menjadi potensi. Lalu kita di seluruh kabupaten kota, kita harus punya database seperti itu. Sehingga suatu waktu, ini juga ada, kenapa begitu? Ada korelasinya dengan manakala suatu waktu ada rekrutmen. Kan ada beberapa perdebatan atau catatan kritis. Kemana kader pemuda Katolik untuk mengisi jabatan-jabatan publik misalnya? Saya tidak anti partai politik, meskipun saya tidak belum punya KTA karena saya jurnalis, tetapi pemuda Katolik menjadi warna-warni, menjadi tempat bagi semua kader untuk mengekspresikan diri. Bagi yang profesi partai politik silakan, bagi pengusaha silakan, bagi advokat silakan, bagi pendidiknya. Tugas pengurus pemuda Katolik adalah bagaimana membuka akses. Kalau saya misalnya, maaf aja, saya punya pengalaman di DPR 3 periode sebagai pengurus Koordinator Departemen Parlemen, saya tahu persis misalnya bagaimana Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan, politik luar negeri punya mitra dengan Kementerian Kominfo, punya mitra dengan Kementerian Pertahanan, punya mitra dengan TNI, begitu. Nah, satu waktu kita bicara tentang kebetulan ada Komisi Informasi Publik. Pasti proses fit and propernya melalui Komisi 1 misalnya. Kalau punya kader Katolik yang punya kapasitas ini, kita mendesain, kita bisa lobby dengan partai-partai politik untuk menggolkan kader pemuda Katolik. Tidak hanya politik, tetapi misalnya ada teman-teman yang punya bergerak di bidang usaha. Kita bisa hubungi dengan Komisi 6, bidang usaha misalnya. Komisi 6 itu membidangi BUMN dan koperasi dan lain sebagainya. Jadi gunakanlah pemuda Katolik ini untuk kita saling mendukung, bermitra, mengembangkan diri, dan ingat endingnya adalah bagaimana kita terlibat langsung pada persoalan bangsa, sosial, bahkan pada level dunia. Itulah maka yang poin ketiga adalah memperkuat peran pemuda Katolik dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Bagaimana Pancasila, kita ingat radikalisme, persoalan-persoalan mendasar seperti narkoba, perlu jejaring dengan ormas-ormas lain seperti ormas lintas agama yang lain seperti Ansor ataupun Gampi, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Kita semua pemuda Katolik harus aktif di situ. Dengan demikian, maka untuk memperkuat kebangsaan itu kita harus menjadi pelopor. Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks 4 pilar MPR adalah Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, kita semua menjadi satu kesatuan untuk memajukan bangsa. Pada level itu, andaikan itu menjadi jalan, maka ada poin keempat yang menjadi PR juga yang saya akan usul. Adalah bagaimana pemuda Katolik go internasional. Yaitu minimal pada hubungan-hubungan isu internasional, entitas pemuda Katolik dihitung. Maka kita akan menjalin hubungan secara ini dengan Vatikan. Minimal pemuda Katolik tercatat di sana, suara-suara pemuda Katolik bisa didengarkan, dipertimbangkan dalam berbagai hal. Dan lagi-lagi ada beberapa isu internasional yang memang terlibat. Semua itu, entah isu nasional, daerah, atau internasional, ada beberapa problem mendasar sesuai dengan semangat pemuda Katolik, bagaimana aspek keadilan, aspek kesejahteraan, bagaimana martabat kemanusiaan harus menjadi dominan, dihormati dimanapun berada. Kebebasan beragama tadi secara umum, jika ada persoalan, pemuda Katolik harus hadir di situ, bergandengan dengan teman-teman lintas agama, bergandengan dengan pihak-pihak yang memang punya kompetensi untuk menyelesaikan persoalan ini. Mari saya meyakini, jika saya mendapat mandat sebagai ketua umum, saya akan menggerakkan, saya punya ilustrasi, Pak Goris dan pemirsa Goris Sahdan dimanapun berada. Saya andaikan
Dan mudah-mudahan Tuhan memberkati saya menjadi ketua umum Pemuda Katolik. Saya ibarat dirijen. Dirijen harus memahami suara-suara, potensi suara dari anggota paduan suara misalnya. Jadi dalam arti ada beberapa suara, entah tenor, bass, sopran, alto dan lain sebagainya, itu memang beda-beda. Tetapi kalau dipadukan akan menyajikan suara yang merdu, yang menyejukkan, memberi kedamaian. Demikianlah Pemuda Katolik nanti ke depan akan hadir di tengah, tidak hanya di umat Katolik, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia. Saya kira itu Pak Goris beberapa hal, dan lagi-lagi mudah-mudahan seperti bisa dielaborasi, dan kalau saya mendapat mandat mudah-mudahan itu bisa dieksekusi Pak Goris. Oke bro ya, ini menarik ya. Ada 3 hal yang penting ya yang saya catat ya. Yang pertama itu adalah konsolidasi organisasi ya. Kemudian yang kedua itu adalah penguatan jaringan ya, dan juga konektivitas ya antara pemuda Katolik dengan jaringan-jaringan di luar ya, lintas iman, lintas agama ya. Kemudian yang ketiga itu adalah penataan manajemen organisasi ya di level internal ya. Ini sangat penting sebenarnya ya. Tetapi mungkin bro sedikit menyampaikan ya, apa sih tantangan Indonesia saat ini ya. Saya rasa pemuda Katolik ini juga adalah pintu terdepan lah ya untuk masalah-masalah terkait dengan yang berhubungan ya dengan keindonesiaan dan juga dengan kekatolikan ya. Misalnya saat ini kita mengalami masalah terkait dengan Papua ya. Papua misalnya hampir setiap tahun ya selalu ada problem kekerasan, masalah keamanan, dan itu tentu saja membuat relasi Indonesia dengan warga negara itu menjadi kurang harmonis ya, kurang terlalu baik ya. Nah, kira-kira dalam menghadapi atau apa sih yang menjadi tantangan Indonesia sekarang sehingga dalam menghadapi masalah-masalah seperti itu kita sebagai pemuda Katolik justru menjadi elemen terdepan ya yang menyelesaikan persoalan ya. Misalnya bagaimana pemerintah misalnya mempercayakan pemuda Katolik untuk menyelesaikan masalah Papua gitu ya. Bagaimana misalnya pemerintah mempercayakan pemuda Katolik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang notabene ya menghubungkan antara pemuda Katolik dengan keindonesiaan. Silakan bro. Baik, banyak sekali tantangan yang dihadapi bangsa ini. Yang sudah menjadi klasik adalah masalah kesejahteraan. Masalah kesejahteraan, masalah kemiskinan. Ya, kemiskinan ini menjadi bola salju, berefek. Jadi ada beberapa misalnya, bahkan ada yang menghubungkan soal radikalisme. Itu pemicunya adalah masalah kemiskinan dan lain sebagainya. Masalah di Papua, tadi masalah keamanan, politik keamanan misalnya. Itu juga berkaitan dengan soal kemiskinan, disparitas antar daerah, dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kecemburuan, dan lain sebagainya. Nah, ketika menghadapi persoalan itu, pemerintah dan pemuda Katolik akan bersinergi, memberi gagasan, bahkan juga terlibat untuk menjadi mediator, bahkan menjadi penengah dalam berbagai konflik itulah, maka utamakan, hindari pendekatan keamanan, dalam arti ada berbau-bau militer. Karena itu eranya sudah berubah, maka lakukan pendekatan dengan hati, terutama tadi tingkatkan kesadaran masyarakat dengan sendirinya. Ketika masyarakat sejahtera, tentu saja akan kemungkinan potensi melakukan tindakan kriminal itu dengan sendirinya akan berkurang. Efek lanjutnya adalah masalah pendidikan. Tentu saja data menunjukkan kita terutama di beberapa hampir semua daerah di perbatasan, di beberapa misalnya mungkin tingkat pendidikannya masih rendah. Akses untuk pendidikan misalnya, pendidikan fasilitas yang ada di Jawa, di daerah maju dengan di desa misalnya, kebetulan saya terlahir di desa, dulu itu tidak ada listrik. Ketika saya mengerjakan PR ya harus di siang hari, kalau malam hari tidak ada listrik misalnya. Nah, hal-hal begini sampai saat ini pun pemerataan tentang
pembangunan juga belum adil misalnya. Itu yang menjadi PR pemerintah dan pemuda Katolik, pusat, daerah juga harus tetap menyuarakan. Hal yang lebih real, ketika pandemi COVID, terdampak pada aspek pendidikan. Ketika dikurangi pertemuan secara langsung, lalu dialihkan ke Zoom. Basisnya adalah dunia internet. Di kota barangkali tidak ada kendala, tetapi di daerah, jujur, mungkin saja HP tidak punya, bagaimana menggunakan itu? Jaringan internet juga tidak ada misalnya. Jadi hal-hal ini yang konkret. Jadi karena itu pemuda Katolik harus real hadir. Perlu memang ini perjuangan secara bertahap. Saya perlu dalam kaitan itu perlu bersinergi dalam kaitan dengan rancangan pembangunan daerah. Tidak hanya pada FPBN misalnya di tingkat pusat, tetapi juga pemuda Katolik bisa mengadvokasi proses pembahasan APBD di tingkat daerah misalnya. Karena disitulah akan menentukan kemana arah APBD ke depan, postur APBD-nya, poin-poin seperti apa, apakah alokasi APBD misalnya sudah menjawab tantangan di beberapa daerah atau tidak. Kalau tidak, maka percuma, tidak akan menjawab, karena itu hanya lebih banyak untuk kepentingan belanja rutin misalnya, atau belanja pegawai, ketimbang belanja pembangunan yang memang menjawab persoalan daerah. Hal-hal seperti itu, saya yakini Pak Goris dan Pak pemirsa Goris Sahdan TV di seluruh dimanapun berada, persoalan kita lagi-lagi persoalan kemiskinan harus segera dientaskan. Pendidikan segera ditingkatkan. Fasilitas pendidikan akses supaya ada pemerataan. Harus juga diaudit misalnya. Benarkah alokasi 20% pendidikan itu menjawab? Bagaimana sejak berlaku sekarang? Apa progresnya? Itu juga harus diaudit. Kita harus tugas pemuda Katolik, tugas ormas yang lain, bersinergi yang lain untuk juga mengkritisi. Jadi setiap tahun bila perlu kita melakukan identifikasi, mengevaluasi setiap kebijakan agar dari beberapa persoalan seperti masalah keamanan, masalah kemiskinan, terakhir ada penembakan di Aceh misalnya, dan lain sebagainya tidak terjadi. Ada hal lagi, tantangan saat ini adalah narkoba. Narkoba sungguh sudah hanya di kota, tetapi juga meracuni sampai di desa-desa. Dan itu merusak generasi bangsa masa depan. Ini PR bagi kita, PR bagi orang tua, tidak hanya untuk aparat keamanan, tetapi kita semua, termasuk pemuda Katolik. Itu menjadi persoalan real yang sangat berbahaya. Dan karena itu, kalau tidak punya hati, kalau menjadi ketua pemuda Katolik atau menjadi pengurus pemuda Katolik, kalau tidak berangkat dari medan untuk melayani, maka berbahaya. Saya ingatkan, jangan jadikan pemuda Katolik sebagai agenda politik, tetapi jadikan untuk melakukan pelayanan. Saya kira itu Pak Goris. Oke, pelayanan juga itu politik, bro. Ya. Bro, itu mungkin bro bisa menggunakan 2 menit terakhir ya untuk kampanye sebentar ya, bagaimana supaya bro bisa terpilih dalam Kongres Pemuda Katolik ya. Baik, para pengurus komisariat daerah, pengurus cabang pemuda Katolik di seluruh Indonesia, salam jumpa, salam kenal, salam sehat buat Anda semua di seluruh Indonesia. Saya menjadi calon ketua umum pemuda Katolik, beberapa pemikiran nanti akan dielaborasi lebih lanjut, tetapi saya mengajak Anda semua, teman-teman semua seperjuangan. Kita berdinamika dalam kongres nanti, dalam semangat kekatolikan, dalam semangat demokrasi, kami akan menawarkan gagasan-gagasan. Silakan mempertimbangkan mana yang terbaik di antara kami. Jatuhkan pilihan Anda, karena masa depan pemuda Katolik ke depan ada tidak hanya pada calon ketua umum, tetapi teman-teman semua yang akan menentukan seperti apa. Saya meyakini beberapa program saya akan membawa pemuda Katolik jauh lebih baik ke depan. Dan saya meningkatkan apa yang sudah dilakukan oleh kepengurusan Ibu Karolin.
saya akan melanjutkan tadi melalui peningkatan konsolidasi organisasi. Yang kedua, memperkuat jaringan pemuda Katolik secara internal, hubungan pusat dan daerah dalam konteks pusat, Komda, cabang, juga ormas-ormas kekatolikan lain, juga soal jaringan dan lain sebagainya. Satu hal, saya mendapat pesan dari beberapa cabang yang saya kunjungi. Terima kasih, lebih dari separuh Komda, saya sudah menghubungi, ada beberapa saya datangi, saya mendapat informasi. Mereka tidak membutuhkan bantuan uang dari ketua atau pengurus pusat. Yang dibutuhkan oleh Komda atau pengurus cabang, karena itu adalah bagaimana pengurus pusat memberi akses. Memberi akses dalam arti ketika ada program di tingkat nasional atau ada persoalan daerah di sana, pengurus pusat hadir. Caranya apa? Dengan melalui jaringan tadi, melalui akses tadi, bisa kita hubungi dengan pihak-pihak yang memang dianggap kompeten untuk menangani kasus itu. Kalau ketika ada persoalan, misalnya persoalan izin rumah ibadah atau masalah beragama, seperti dulu di Karimun dan lain sebagainya, pengurus pusat bisa berjaring dengan misalnya dengan Kapolri langsung, atau dengan DPR. Kebetulan memang kita harus lihat juga situasi politik di sana itu pemerintah daerahnya seperti, makanya kita perlu identifikasi peta pemimpin daerahnya seperti apa, dinamika politik seperti apa, sehingga pendekatannya juga efektif. Karena itu kepada teman-teman semua, jatuhkan pilihan, silakan. Saya tidak ego untuk harus pilih saya, tetapi kalau memang diyakini program saya itu baik, yakinlah dengan jaringan yang saya punya, kita akan melangkah lebih maju. Pemuda Katolik makin jaya ke depan, makin bersinar, dan itulah yang dibanggakan oleh kaum awam Katolik, generasi Katolik, dan ada pikiran dengan demikian, maka ada manfaatnya pemuda Katolik. Orang akan berbondong-bondong menjadi anggota pemuda Katolik. Karena apa? Karena pemuda Katolik memberi manfaat dan hadir ketika mereka mengalami persoalan atau paling tidak terlibat mengatasi persoalan itu. Saya kira selamat berjumpa di Kongres. Mudah-mudahan Anda menentukan pilihan dan syukur kalau Anda memilih saya. Terima kasih, luar biasa. Itu kongresnya kapan, Bro? Tanggal 12 sampai 14. Tanggal 12 sampai dengan 14 November ya. Begitu ya pemirsa Gorissa dan TV ya. Kami dari studio Gorissa dan TV mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Bung Frederick ya. Saya rasa apa yang Bro sampaikan itu sudah sangat luar biasa ya. Dan saya pikir ya Anda layak untuk dipilih lah di dalam kongres ya. Dan yang paling penting saja yang kita lakukan ini kan dua hal ya. Yang pertama mengedukasi masyarakat ya, supaya makin mencintai Indonesia, makin bangga dengan Indonesia ya. Kemudian yang kedua adalah bagian dari program mencerdaskan bangsa ya. Dan saya rasa peran-peran yang dilakukan oleh pemuda Katolik selama ini harus terus kita rawat ya, terus kita perbaiki, terus kita perkuat ya, supaya Indonesia semakin maju, Indonesia semakin cerdas, dan Indonesia semakin kuat ya. Salam hangat dari studio Gorissa dan TV. Salam hangat, salam sukses untuk semuanya, pemirsa.